Banyak banget yang ngecek unit ini. Kita bahas yang kemarin kita review ini automatic transmission. Pajak mati di Oktober 50 jutaan. Coba kita cek teman-teman yang tertarik sama R3. Di depan kita nih ada Suzuki R3 tipe GL 2008. Langsung cek aja dulu. Di depan kita nih ada Grand Livina. Isinya masih cukup baik sih kalau menurut gua, istimewa banget nih. Ini pernah kita review interiornya, akhirnya kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada seperti biasa nih di Balai Lelang Otobit, dan kita akan coba mereview nih saat open house ini untuk unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Jadi teman-teman stay tune aja di video gue ini, dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru feeds harian dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit menarik apa aja? Saksikan terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan menarik buat teman-teman semua. Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova tipe G 2000 cc yang masih tipe bensin tahun 2016 nih, awal-awalnya reborn ya. Ini manual transmission. Odometer sudah di 133 ribuan atas nama PT. Jadi ini ex operasional dari perusahaan, dan pajak mati di Februari 2022. Jadi di open di 180 juta. Intinya masih harga-harga worth it lah kalau memang dapat harga dasar. Kita coba dulu cek di bagian eksteriornya. Ini warna putihnya sih butuh dipoles lagi, makin oke nih kalau menurut gua. Terus di bagian grill masih oke, headlamp, fog lamp masih oke termasuk garnisnya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih 60%-an, dan ini agak sedikit kusam aja. Terus di bagian cangkang spionnya ini ya butuh dicat lagi lah, dicopot. Modal sekitar 200-300 ribu mungkin ya, atau mungkin 500 ribu untuk kiri kanannya. Ini jadi bening lagi. Sisanya ada beberapa baretan kecil pemakaian dan kusam juga nih, bekas-bekas getah. Dan ini juga ada baret pemakaian di bagian bumper nih guys, sampai ke belakang nih. Lanjut di bagian sisi belakang, spoiler masih ada, wipernya masih ada. Terus untuk di bagian stop lamp masih cukup oke ya. Ini ada beberapa kusam dan juga penyok nih di bagian belakang nih, sayang nih. Nah, ini ada pecah catnya, terus penyok di bagian backdoornya. Ada 2 titik sensor parkir. Terus di bagian sisi sebelah kirinya seperti ini guys. Untuk di bagian quarter atau dekat pintu depannya ada penyok dan bekas nyerempet. Ini agak sedikit minor tapi butuh di repair juga. Lalu sisa-sisanya sih ada beberapa noda dan water spotting yang ya ini butuh di touch up lagi lah kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Ex operasional dari PT ya, wajar sudah ada kusam-kusam. Terus di sini masih lengkap sih, manual book, buku servis. Terus head unit masih bawaan dari Toyotanya. Lalu untuk di bagian dashboardnya kusam nih guys, harus disalon lagi. Setirnya masih ada teksturnya. Bagian plafonnya agak kusam, agak bau abu rokok di sini ya. Dan terus ini di bagian joknya, trim bawaan pabriknya masih oke, warna brown ya, sesuai dengan warna dari door trimnya. Tapi sudah ditutup sarung, sarungnya ini masih oke lah, walaupun sudah kusut-kusut seperti ini ya. Interior sih terkategori C lah kalau menurut gua guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G 2000 cc 2016 manual transmission. Ini yang paling banyak dilihat orang tadi nih, paling banyak ada yang ngincer kayaknya. Dan ini di opennya di 180 juta. Kita warna putih, masih cukup oke nih. Lanjut ke belakang ada mobil 50 jutaan. Kita langsung cek aja dulu. Di depan kita nih ada Grand Livina SV ya. Nah ini adalah Nissan Grand Livina yang tipe SV 2011 manual transmission dengan odometernya sudah di 117 ribuan. Pajak mati di Januari 2022, interior C mesin C, dan di open di harga 55 juta rupiah. Masih cukup oke sih sebenarnya. Kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian headlamp sebelah kanan masih oke, sebelah kirinya sudah menguning parah. Fog lampnya masih cukup, bodinya nih butuh dicuci poles lagi, sudah banyak debunya dan lama terjemur ya. Ada beberapa noda getah juga. Untuk di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi ya. Lalu kalau kita lihat velgnya ini masih terkondisi OEM dengan bawaan kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 40-50% lah. Kusam banget ya teman-teman, bisa lihat nih banyak debunya. Terus untuk nut-nutnya masih cukup presisi. Kalau kita lihat di bagian sisi belakang, spoiler belum ada tambahannya, wiper masih bawaannya. Terus untuk di bagian stop lamp masih terkategori cukup, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan sudah ada tambahan kamera mundur. Cuman ini kusam banget sih kalau menurut gue ya. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kirinya. Ada satu ban yang sudah bocor di bagian belakang sebelah kirinya, kusam nih, dan ini banyak water spotting dan noda-noda yang harus dipoles nih guys. Dan ini belum tahu nih bakalan bisa hilang apa enggak, tapi sisanya sih nutnya masih terbilang cukup presisi ya.
Nah, kita lihat di bagian sisi interior. Ini untuk bagian door trimnya masih cukup oke, warna hitam semuanya selaras dengan warna bodinya karena ini tipe SV ya, jadi hanya single tone seperti ini. Jok masih cukup oke, bawaannya trimnya durable. Terus untuk di bagian belakang ada rear entertainnya dan joknya masih lengkap dan masih cukup oke, hanya butuh disalon lagi. Dan ini adalah di bagian head unitnya masih single din. Setirnya teksturnya juga masih ada nih, jadi masih cukup oke sih kalau menurut gua. Nah, ini buat teman-teman yang nyari Grand Livina 50 jutaan, tapi ini yang tipe SV, kita tadi sudah kelilingin. Nah, buat teman-teman yang mau nih ada Nissan Grand Livina SV 2011 manual transmission dengan odometernya di 117 ribuan. Dan di open di harga 55 juta rupiah tahun 2011 nih guys. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit. Di depan kita nih ada Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2016 manual transmission. Odometernya sih sudah di 115 ribuan, atas nama PT, nanti dokumennya teman-teman masih cek lagi aja di Balai Lelang Otobit. Nah, ini interiornya C, interior masih B, mesin terkategori di C guys. Dan ini di open agak sedikit mepet sih, cuman nggak masalah, masih worth it ya, di 119 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Kalau kita mendapatkan harga dasar nih masih oke banget sih kalau menurut gua, harga 119. Di bagian eksteriornya sudah barong, headlamp, fog lamp masih cukup oke kalau menurut gua. Cat hanya butuh dipoles lagi atau dicuci lagi. Velg masih OEM dengan kondisi ban semuanya masih cukup layak pakai, tadi gua cek ya sekitar 50-60%. Untuk di bagian sisinya masih terbilang cukup presisi, hanya ada PR nih di bagian repair bodinya. Ini di bagian spakbor sebelah kiri belakang sudah penyok dan agak mengarat, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Tapi nut-nutnya masih cukup presisi. Nah, kalau kita lihat di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang sudah ada N-bar-nya, spoiler masih ada, wiper masih ada, dan ini agak kusam aja, harus butuh dipoles nih guys kalau untuk yang di belakang nih guys. Lanjut kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari belakangnya, masih terbilang presisi, hanya agak kusam aja. Sampai ke depan nih masih presisi dan kondisi bannya tadi yang gue bilang ya masih cukup layak pakai. Sedikit nih kita intip nih di bagian interior. Jok masih disarungkan seperti ini ya, cuman sarungnya masih oke dan trim bawaan pabrik masih cukup oke. Nah, kalau untuk di bagian setir, dashboard ini masih oke, plafon masih oke. Jadi interior ini masih cukup oke, makanya terkategori masih B di sini. Menurut gue masih cukup baik ya. Oke nih buat teman-teman yang nyari Avanza, di depan kita nih ada Toyota Avanza G 2016 manual transmission, cukup baik ya, mesinnya terkategori di C, dan ini di open di 119 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk nih, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini unitnya juga masih cukup oke sih, kalau menurut gue dengan harga dasar ini masih cukup worth it guys. Di depan kita nih ada Suzuki R3 guys, manual transmission tahun 2018 dengan odometer masih belum kedata nih, kayaknya baru masuk banget, dan pajak mati di Mei 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini rencana di open di 105 juta rupiah. Ini gue masih belum tahu yang tipe GX atau tipe GL, kita coba cek aja dulu. Kalau dari bodinya, eksteriornya nih headlamp, fog lamp masih oke. Di bagian lips bumper sudah ada baretan kasar dan harus di repair body dan di repaint. Kalau untuk di sisi sebelah kirinya dari depan, velg masih OEM keseluruhannya ya. Kalau nanti kita lihat sebelah kanan dan kirinya, tapi bannya sudah oplosan dan ada yang tipis banget nih, kayak di depan kita ini udah nggak layak pakai sih sebenarnya, masih presisi. Sayang di bagian atas list plangnya, pintunya nih ini sudah penyok dan berkarat nih guys. Ini harus di repair body sampai ke belakang nih, ini baretnya nyampe atas nih guys. Nah, ini harus di repair body, sayang ya, sampai ke belakang quarter, tapi masih cukup presisi nih. Lanjut di sisi bagian sebelah belakangnya, stop lamp masih cukup oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk spoiler tambahan belum ada, wiper masih bawaan, dan ini adalah R3 yang tipe GL nih guys. Nah, lanjut di bagian belakang sebelah kanannya, ini ada baretan kasar di bumper bawahnya. Ini quarter sama di bagian bumper belakang sih masih cukup presisi ya. Ini ada baretan kusam aja sih, sisanya sih masih cukup presisi lah. Nah, kalau kita cek di bagian interiornya, untuk di door trim, armrestnya agak sedikit kusam, joknya sedikit kusam aja, masih lengkap semuanya, plafon masih terbilang cukup ya, walaupun harus butuh di salon sedikit di bagian interiornya, tapi kondisinya masih cukup oke kalau menurut gua. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik sama R3, di depan kita nih ada Suzuki R3 tipe GL 2018 manual transmission. Jadi langsung aja cek di Otobit. Ini rencana di open di 105 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Livina 50 jutaan. Coba kita ceknya yang satu ini nih. Ada Nissan Grand Livina XV 2010 automatic transmission dengan odometernya sudah di 110 ribuan. Pajak mati di November 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 51
juta rupiah. Coba kita screening dulu nih guys. Kalau untuk di bagian eksterior, headlamp sedikit agak menguning. Grillnya nih chrome seperti ini ya, cuman masih agak oke. Fog lamp masih oke. Untuk di bagian depan nih juga masih oke. Agak sedikit renggang aja di bagian fender dan bempernya. Velg masih OEM dari bawah Nissan-nya. Kondisi bagian sisinya nih masih presisi untuk nat-natnya. Dan kondisi bannya kalau kita lihat ya masih sekitar 50%-an. Ada baretan kasar, ini pernah nabrak sedikit nih. Ini butuh di repair aja dan di repaint. Lalu kita cek di bagian belakangnya, defogger untuk kaca belakang pastinya spoilernya belum ada tambahannya, wiper masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih oke. Jadi ini kategorinya cukup dicuci poles lagi biar debunya hilang, dan ini masih cukup oke untuk di bagian eksterior. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari belakang masih cukup oke, terbilang presisi, ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Terus untuk di bagian handle pintu sudah chrome juga ya, ini XV jadi nggak sewarna dengan bodinya. Lalu ke bagian quarternya ini juga masih cukup lah, kalau menurut gua agak sedikit ya kusam aja. Ini juga kurang rapat aja, kayaknya bagian klep, dan ini juga nggak ngunci sih kalau menurut gua. Butuh di repair aja dan ini masih minor. Oke, kita intip di interiornya kayak apa. Nah, di bagian interiornya karena warna beige seperti ini ya, jadi sudah agak menguning banget di door trimnya. Terus di bagian setir, wah ini juga sudah mengusam nih, sayang banget. Ini harus di retrim. Sudah ada wood panelnya, cuman belum ada switch di steering wheelnya. Lalu di bagian joknya ini juga kusam. Ini adalah bagian dashboardnya. Ya, wood panelnya ini terlihatnya sih pasangan aja ya. Terus di bagian dashboardnya nih, rear entertain masih ada. Untuk di bagian joknya juga masih cukup lengkap, yang jok belakangnya ditekuk ya. Terus ini adalah di bagian jok belakangnya juga kusam. Jadi kesimpulannya interior ini butuh di salon lagi karena banyak banget nodanya nih, seperti stiker yang pernah ada di bagian dashboard yang untuk nempelin nutupin dashboard ya. Ya kondisinya sih masih oke lah, worth it dengan harganya. Oke, ini buat teman-teman yang nyari mobil keluarga, ada Nissan Grand Livina XV tahun 2010 automatic transmission dengan open di 51 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit. CR2 atau CR2 ya, 2400 cc VTIL 2013 yang kemarin kita review, ini automatic transmission. Pajak mati di Oktober 2021 besok atas nama PT, interior B mesin B, dan ini di open di 270 juta, masih belum turun dari pekan lalu. Nah, ini kondisinya guys, warna putih masih oke, pernah kita review ya. Dan ini kondisinya udah tinggal siap pakai atas nama PT, dan ini mungkin sekelas direksi. Kita kemarin belum lihat interiornya, jadi kita fokus di interiornya. Ini interiornya masih mulus banget, masih baunya masih enak banget, masih wangi guys. Sudah ada aircon, terus di bagian wood panelnya nih, konsol tengahnya masih oke. Jok juga sudah elektrik ya, dan ini sudah ada berapa titik airbag, kalau nggak salah ada 6, termasuk di bawah drivernya. Ini juga ada cruise control di sini, lalu sudah ada switch mode di steering wheelsnya. Dan gue sukanya di bagian belakang nih guys, ini untuk legroomnya nih luas banget nih, walaupun ini mobil sedan ya. Dan ini kondisinya masih cukup baik sih, kalau menurut gue istimewa banget nih. Nah, ini pernah kita review interiornya, akhirnya kita cek. Lalu ini adalah kondisi belakangnya untuk Accord VTIL-nya. Nah ini guys, kalau emang tertarik nih, ini masih ada nih di 270 juta masih sih. Ini tahun 2013, automatic transmission, odometer di 71 ribuan. Pajak mati di Oktober besok nih guys, 2021. Jadi yang tertarik nih buruan nih, langsung cek di Balai Lelang Otobit. Cuman butuh cuci poles aja udah tinggal siap pakai. Untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini, semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap ya, ada alamatnya dan juga media sosialnya dari Balai Lelang Otobit guys. Nah buat teman-teman juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan update feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.